Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau bersama di tempat ini merayakan kebaikan Tuhan, amin. Karena Dia Allah yang ajaib buat hidup kita, amin. Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang begitu sempurna. Engkau yang melayakkan kehidupan kami, Engkau yang menyertai kami sampai kesudahan. Tuhan, kami bersyukur biar pagi hari ini kami meninggikan nama Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau layak ditinggikan di atas segala bangsa, di atas segala bumi, sebab Engkau Allah yang memerintah untuk selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Mari Bapak Ibu kita mau bertepuk tangan bersama. Mari sama-sama katakan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Katakan ajaib. Sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa
Ibu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mau lebih lagi memuji Dia. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau semangat lagi, tinggikan Dia. Yesus mulia. Dia ajaib, Dia agung. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dahsyat-Mu terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada telah Kau ciptakan, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari sama-sama katakan. Dahsyat-Mu terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada yang Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. To God be the glory. For the things He's done. To God be To God be the glory. For the things He's done. Mari katakan. To God be the glory. For the things He's done. Dahsyat-Mu terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mari katakan mulia nama-Mu. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh duduk kembali.
Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Selamat lahir baru untuk Anda yang sudah dibaptis di minggu Paskah ini. Pelayanan baptis akan dilaksanakan kembali di minggu pertama di bulan Mei. Doa dan puasa 40 hari sudah dimulai tanggal 8 April 2021 dengan tema Kasih Tuhan yang Mempersatukan. E-book panduan doa puasa dapat diminta ke admin gereja. Impact Women akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 April 2021 pada pukul 18.30 via Zoom. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA dengan nomor rekening 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita di tempat ini dengan satu tujuan. Kita hanya ingin merindukan Tuhan, amin. Kita hanya ingin memuliakan nama Tuhan. Dia layak ditinggikan. Dia layak terima hidup kita. Dia layak terima pujian. Sebab dia sudah memberikan terbaik buat hidup kita. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kiralah masyarakat.
Dia Allah yang kudus. Maka kuduslah kita. Kita percaya ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Dia. Dia Allah yang akan mengampuni segala dosa kita. Bahkan Dia akan menguduskan hidup kita. Mari datang dengan memuji Dia. Datang dengan rasa syukur. Datang dengan rasa bertobat di hadapannya. Dengan rasa cinta kepadanya. Dalam masyarakat. Bapak Ibu kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari berdirilah di hadapan Tuhan dan angkat tanganmu buat Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita mengangkat tangan kita buat Tuhan. Kita mau lebih lagi ada dalam hadiratnya dan meninggikan Dia. Kau berikanku hidup
Bukan karena Tuhan menuntut kami, bukan karena Tuhan menghakimi kami, tapi justru ketika Tuhan mengasihi kami, Engkau mengubah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa biar pagi hari ini firman-Mu jadi berkat buat setiap kami, Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan. Saat firman ini dibagikan, biar firman ini masuk dalam hati kami. Dan hati kami ini seperti tanah yang subur, yang kalau terhadap benih firman Tuhan, hati kami ini langsung menangkapnya, menyimpannya baik-baik. Dan firman-Mu itu bertumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang kami sendiri bisa rasakan. Firman itu merubah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang saya dapat beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai bahaya kesombongan. Saudara, kesombongan itu sebetulnya adalah sebuah fondasi yang tidak berdasar. Jadi seringkali kesombongan ini ada pada kita, tapi sebetulnya kesombongan itu adalah fondasi yang tidak ada. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa kesombongan adalah fondasi di mana di atasnya semua dosa itu bisa bertumbuh. Kalau kita buka di Yesaya bahwa iblis, Lucifer itu jatuh karena dia sombong, karena dia hendak menyamai Tuhan. Dia bertekad untuk dia akan naik ke tempat yang tinggi, menyamai yang maha tinggi, maka dia dilemparkan di tempat yang paling bawah. Itu firman Tuhan bilang begitu. Nah, kesombongan itu pada esensinya atau naturalnya adalah sebuah kompetisi. Tidak ada yang namanya kesombongan tanpa kompetisi. Pasti kesombongan itu ada sesuatu rasa membandingkan. Dan kesombongan ini bicara dengan tidak puas hanya dengan memiliki sesuatu. Saya ulang, kesombongan itu tidak puas hanya dengan memiliki sesuatu. Tetapi kesombongan itu puas ketika dia memiliki lebih dari orang sebelahnya. Nah itu sombong saudara. Nah itu bukan sesuatu yang mudah dilihat dan itu kadang terselip di dalam hati kita dan itu menjadi sangat tidak kelihatan. Misalnya aja hal yang sangat sederhana saudara ya, ketika kita ini dapat pujian dari orang lain. Lalu kita berkata, ketika kita dapat pujian kita berkata, kita semua tahulah bahwa di dalam pelayanan, mungkin ini pelayanan ya, kita pelayanan dipuji gitu. Kita semua tahulah bahwa di dalam pelayanan semua ini bisa besar karena kita semua rendah hati, saudara. Saudara, itu enggak bisa sesuatu yang dikatakan gitu. Bahkan ketika kita mengatakan diri kita rendah hati pun, di situ bisa terselip yang namanya kesombongan. Nah, kita akan belajar dari sebuah pribadi, seseorang yang memulai dengan sangat baik, tetapi karena dia tidak berhati-hati, dia terperosok di akhir hidupnya. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20, firman Tuhan bilang, sebentar saudara ya. Ayat yang ke-12 kita akan baca mulai dari ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja 20 ayat 12. Ini bicara tentang Hizkia dan para utusan dari Babel, itu judul perikopnya. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian hadiah kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia tadinya sakit. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat di dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Sampai situ dulu saudara. Nah, siapa Hizkia, Raja Hizkia yang sedang kita bicarakan hari ini? Nah, firman Tuhan bilang di
pasal-pasal sebelumnya, Hizkia itu adalah seorang raja Yehuda yang memulai karirnya itu dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia adalah anak dari raja yang namanya Raja Ahaz. Raja Ahaz ini jahat, raja yang tidak mau mengenal Tuhan. Tetapi karena Raja Ahaz punya istri namanya Abi atau Abia yang adalah anak seorang imam, maka anaknya diajar, yaitu Hizkia diajar untuk takut akan Tuhan. Nah itu pentingnya saudara, kalau cari mantu, carilah mantu orang yang takut Tuhan. Supaya cucu saudara takut Tuhan gitu ya. Kalau saudara cari mantu orang yang tidak takut Tuhan, repot saudara ya di kemudian hari. Nah firman Tuhan bilang bahwa Abia ini mengajari Hizkia dan Hizkia ini hidup takut akan Tuhan dan dia tidak hidup menurut cara hidup ayahnya. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa Hizkia ini adalah orang yang mengadakan Paskah setelah sekian lama Paskah itu tidak diadakan. Dia mengadakannya kembali. Dia memperbaiki rumah Tuhan. Bahkan dia ini mengasihi Tuhan. Dia membuat sebuah perayaan yang setelah selesai perayaannya itu saudara, semua orang yang mengikut di dalam perayaannya itu ketika pulang mereka menghancurkan tugu-tugu berhala dan mezbah-mezbah. Itu hebat banget. Jadi itu betul-betul membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Apa yang dia sampaikan itu powerful banget. Sampai orang begitu terinspirasi, termotivasi, bukan cuma Hizkia yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi seluruh rakyat hari itu tiba-tiba berbalik kepada Tuhan. Ini orang diurapi Tuhan luar biasa. Anak-anak orang yang takut akan Tuhan akan diurapi Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, ketika Hizkia ini setelah melakukan semuanya itu, ada seorang raja namanya Raja Asyur yang hari itu adalah jagoan di antara para jagoan raja. Dia adalah raja yang mengalahkan banyak raja-raja yang lain. Termasuk hari itu Babel ada di bawah kekuasaan Raja Asyur. Nah Raja Asyur ini bertekad untuk mengalahkan kerajaan Yehuda. Ingat hari itu yang namanya Hizkia itu rajanya Yehuda. Israel pecah jadi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Yehuda ini yang kecil. Nah Raja Asyur ini mau menyerbu Yehuda. Nah ketika dia menyerbu, firman Tuhan bilang bahwa Raja Asyur ini mengolok-olok bukan hanya kerajaan Yehuda, tapi dia mengolok-olok Tuhan. Dan bahkan Tuhan firman Tuhan bilang 185.000 pasukan dikerahkan hanya untuk mengepung Yehuda yang kecil. Nah firman Tuhan bilang bahwa Tuhan kasih kemenangan buat Hizkia dan pasukan Asyur itu dikalahkan bukan karena perang. Tapi karena Tuhan kirim malaikat dan malaikat itu membabat 185.000 orang itu tewas dalam satu malam. Jadi itu kemenangan yang ajaib. Saudara bisa bayangkan. Hizkia ini habis melakukan sebuah perayaan yang hari itu fenomenal. Membuat semua kerajaan ini sampai terkenal gitu. Wih ini tiba-tiba yang namanya Yehuda menyingkirkan semua penyembahan yang lain dan kembali kepada Allah. Saudara bisa bayangkan kalau hari itu ada seperti ini medsos, itu mungkin sudah rame saudara ya. Itu sebuah gerakan untuk kembali kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia lebih terkenal lagi karena dia luput dari tangan Raja Asyur dengan pertolongan yang ajaib, gak ngapa-ngapain. Hanya satu malam saja, tanpa peperangan, Tuhan memberi dia kemenangan yang luar biasa. Nah setelah kejadian itu yang terjadi adalah Hizkia sakit dan hampir mati. Firman Tuhan bilang, dikirimlah Nabi Yesaya untuk kasih tahu dia bahwa dia pasti mati. Dan ketika keputusan Tuhan datang kepada Hizkia bahwa kamu akan mati, siap-siap kata-kata terakhir. Itu kata-katanya Tuhan. Itu Hizkia enggak jawab apapun sepatah kata. Firman Tuhan bilang dia madep tembok dan dia mulai berdoa dan dia nangis sama Tuhan. Dia enggak berdoa bilang apa-apa, dia cuma bilang gini, Tuhan ingatlah aku yang mengasihi Engkau. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba belum sampai ini nabinya keluar dari kerajaan, disuruh balik lagi sama Tuhan. Tuhan bilang, aku dengar tangisanmu, aku dengar doamu.
Aku kasih engkau 15 tahun. Nah ini saudara bisa bayangkan, ini raja habis mengalahkan Raja Asyur, seterkenal apa. Kemudian dia sakit dan hampir mati bukan karena perang. Ini juga sudah jadi berita yang luar biasa. Dan setelah itu dia sembuh secara ajaib. Saudara, ini bisa saya bayangkan hari itu Hizkia ini viral banget gitu ya kalau bahasa hari ini. Dia viral banget. Sehingga karena kesembuhan yang terjadi itu, Raja Babel suruh utusan, firman Tuhan yang tadi kita baca, untuk memberi selamat atas kesembuhannya. Mengucapkan selamat sambil kasih pemberian. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, Babel itu adalah raja yang takluk kepada Asyur. Ketika dia datang kepada Hizkia, ini seperti perdamaian politik. Aku milih di bawahmu aja ya. Tapi tujuan utamanya adalah gimana caranya kamu bisa dapetin keajaiban yang sampai kayak gitu. Karena itu tujuannya untuk menanyakan perihal Hizkia yang sakit dan hampir mati kemudian sembuh begitu rupa. Nah Hizkia firman Tuhan bilang di ayat yang ke-13, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Dia senang banget. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta benda, emas, perak, rempah-rempah, minyak, gedung persenjataan dan segala senjata-senjatanya semua dia kasih lihat. Hizkia memulai segala sesuatu dengan sangat baik, tetapi dia tiba-tiba terpeleset ketika ada orang yang mengakui bahwa apa yang terjadi pada hidupnya itu begitu ajaib. Tiba-tiba seharusnya Hizkia ini menceritakan tentang bagaimana Tuhannya yang menyelamatkan dia, bagaimana Tuhan yang secara ajaib melakukan mujizat buat hidupnya. Tiba-tiba saja dia ini terpeleset dengan apa? Menunjukkan apa yang dia miliki. Dia tidak lagi terfokus kepada siapa yang memiliki dia, tapi dia terfokus kepada apa yang dia miliki. Bisa saya bayangkan hari itu Hizkia seperti orang yang gini, nih kamu kemarin takluk sama Asyur kan, Asyur kayak gitu tuh punyanya. Nih lihat nih, aku punyanya ini, aku punya lebih banyak, aku punya lebih kuat. Kesombongan itu selalu membuat kita fokus kepada apa yang kita miliki. Bisa jadi yang kita miliki itu berupa barang. Oh ya aku punya, namanya aja punya pabrik, ya toh, punya namanya aja punya helikopter sendiri. Ya sudah biasalah sombong gitu ya saudara ya. Tapi bukan cuma itu saudara, bukan cuma orang kaya yang boleh sombong, tapi ternyata siapapun orangnya kaya dan miskin itu bisa sombong. Yang kaya bisa berkata bahwa nih karena aku punya ini, lihat nih jamku ini ya sama rumahmu mahal jamku. Mungkin kita bisa bilang gitu. Karena hari ini ada orang-orang yang tergila-gila dengan jam yang mahal. Tas yang mahal nih, tasku ini bisa buat beli rumahmu plus halaman-halamannya. Mungkin kayak gitu saudara. Tapi jangan salah, ya orang yang miskin juga bisa sombong. Mbok pikir aku gak duwe piye, aku ngene lah. Nah saudara ya, aku ngene lah, orang gelem direndahkan. Saudara, orang yang sombong itu terfokus dengan apa yang dia miliki. Bisa jadi itu usahanya. Bisa jadi itu kekuatannya, bisa jadi itu jasa-jasanya, bisa jadi itu adalah pengorbanannya. Nah saudara ya, berapa banyak kita di dalam keluarga, kita ini masalah yang ada ini karena kita ini seringkali fokus kepada saya dan apa yang sudah saya beri. Nah bagaimana kita mengecek kita ini sombong atau tidak? Hari ini saya ingin bagikan 3 cara mengecek kita sombong atau tidak. Saya rindu pada waktu saya bagikan ini kita tidak akan lihat orang lain. Karena firman Tuhan bilang gini, orang yang sombong itu ya saudara ya, kalau ditaruh pisau di atasnya, orang itu enggak pecah, tapi orang itu ngeles. Saudara, itu firman Tuhan di Ayub bilang, kalau ditaruh pisau di atasnya, dia ngeles saudara. Kalau ditaruh pisau gini firman Tuhan, taruh pisau di atasnya, dia bilang, oh firman cocok buat dia. Begitu taruh lagi, oh firman itu cocok buat dia. Nah saya rindu waktu kita cek ini kita akan lihat tanpa ngeles Bapak Ibu ya. Mungkin agak tidak enak, tapi ini ada baiknya buat kita semua. Yang pertama, caranya kita mengecek kita ini sombong atau enggak,
Yang pertama, apa reaksi kita saat kita melihat orang lain lebih diutamakan daripada kita? Terutama orang itu adalah orang yang kita pikir tidak sekompeten kita, tidak sebaik kita, tapi lebih diutamakan dari kita. Mungkin kita suka ngomong, oh ya di dalam gotong royong di dalam Indonesia ini kita harus mengutamakan orang lain, hak orang lain, kepentingan orang lain bersama lebih daripada kita sendiri. Tapi bagaimana jika di dalam pekerjaan kita ada orang yang lebih dipromosikan daripada kita, sementara kita ini yang merasa bahwa kita yang cocok untuk hal itu. Bagaimana jika ada orang lain yang dipuji lebih dari kita, sementara kita pikir harusnya yang cocok dipuji itu saya. Apa yang jadi reaksi hati kita yang paling dalam, saudara nggak perlu jawab. Ketika kita lihat orang lain lebih diutamakan dari kita, lebih dipentingkan dari kita, lebih didahulukan dari kita. Jangankan gitu saudara, kadang-kadang kita ini loh saudara, nggak dapat senyum aja, kita itu bisa sakit hati setengah mati. Kadang-kadang kita ini merasa kita tidak diperlakukan yang sebagaimana seharusnya, kurang dikit aja kita bisa ngambek saudara. Nah, cek hati kita. Apa yang jadi reaksi kita? Yang kedua, bagaimana caranya kita mengecek bahwa kita ini sombong atau enggak? Yang kedua adalah uji ketulusan kita. Saudara, maksud saya begini. Tentu setiap kita ini sebetulnya sering toh lihat diri kita sendiri dan mengecek, oh aku ini tadi itu salahnya ini. Contoh saudara ya, kita berkelahi, kita lagi ayal-ayalan atau bersih tegang dengan pasangan kita. Hari itu kita bersih tegang berat dengan pasangan kita. Lalu kita sambil kita di dalam hati ini marah sama dia ya, marah sama pasangan kita. Oh ya soalnya dia begini begitu, memang dasar ini. Tapi kalau kita punya waktu duduk dan kita mengaca kepada diri kita sendiri, lalu kita bertanya, sebenarnya aku tadi janjane yo no salah sih. Gitu kan, apa ya salah? Iya sih, janjane aku tadi yo salah sih. Karena nadaku terlalu tinggi. Karena aku ngomongku kayak ngono carane. Mungkin kalau tak balik mungkin janjane ya memang aku salah. Ada waktu kita bisa ngecek diri kita dan kita bisa lihat itu betul. Diri kita, oh ya bagian itu aku salah. Nah pertanyaannya gini, gimana kalau dalam setelah itu hal yang sama yang mengatakan adalah pasangan saudara yang lagi berkelahi sama saudara. Dan dia berkata begini, habis tadi kamu nadamu gitu sih. Sama persis saudara, habis tadi kamu nadamu gitu sih. Tadi kamu ngomongnya gitu. Jadi aku yang ngomongnya begini. Saudara, lihat orang kalau sombong, dia tahu dia salah hal yang sama, tapi dia ditegur sama lawannya nih, dia bisa marah mencak-mencak dan dia bisa balik berkata, dasar kamu sendiri gak lihat ya tadi kamu ngomongnya kayak apa. Nah saudara kayak gitu loh saudara. Itu kalau kita sombong saudara, ketulusan kita itu bisa sangat terkoyak. Kita bisa, orang lain bisa mengatakan hal yang sebenarnya juga kita tahu. Tapi berhubung yang mengatakan adalah orang yang lagi bersih tegang dengan kita, orang yang sedang jadi lawan kita, tiba-tiba kita jadi orang yang paling gak terima. Ujian yang ketiga, tes yang ketiga, bagaimana caranya kita ini bisa ngerti bahwa kita ini sombong atau tidak, yaitu adalah melewati ujian dikritik. Apakah pada waktu kita saat kita dikritik itu kita menjadi benci dan memusuhi orang itu? Pak Lukas tuh sering ngomong sama saya bahwa kritik dan pujian itu seperti dua ontelan sepeda. Kata-katanya ontelan ya, apa sih namanya? Kalau ngontel sepeda tuh loh saudara ya, kalau mengayuh sepeda saudara, yang satu namanya kritik, yang satu namanya pujian. Kalau saudara cuma punya hidup saudara cuma mau terima pujian, berarti saudara kalau nyepeda itu cuma satu doang saudara. Mau sampai kapan saudara akan capek. Saudara perlu yang namanya pujian, tapi saudara juga perlu namanya kritik. Dan dua hal itu akan membuat saudara maju. Tetapi banyak dari kita nggak bisa dikritik. Nggak terima kalau dikritik. Marah, sebel, sakit hati, dendam bahkan. Nah, saya enggak ngomong bicara soal cara mengkritik saudara. Mungkin caranya bisa enggak enak. Tapi respon kita menerima kritik juga sering kali meskipun itu sudah enak. Kalau kita punya
pride yang terlalu tinggi, kita punya kesombongan yang terlalu tinggi, maka kita akan jadi orang yang selalu cari pembenaran dari diri kita. Tiap kali kita dikritik, kita membenarkan diri. Tiap kali kita dikritik, kita udah pasang tameng dulu. Oh ya soalnya gini, oh ya soalnya gini. Nggak pernah ada kata maaf. Nggak pernah ada kata-kata iya saya yang salah. Oh itu repot saudara. Jika di dalam hubungan ini bukan buat pasangan saudara, ini buat kita sendiri. Jika di dalam hubungan rumah tangga kita dengan anak, dengan orang tua, kita dengan pasangan kita, dengan menantu kita jadi orang yang tidak mudah dikoreksi. Kita jadi orang yang tersinggungan saudara, bahaya. Sebab apa? Saudara akan merusak hubungan itu sendiri karena ada kesombongan. Saudara selalu pikir bahwa saudara lebih, kita selalu lebih daripada orang lain. Jika tidak ada orang yang berani menegur kita, hidup kita sebetulnya ada dalam bahaya karena jangan-jangan kita ini sombong sehingga orang-orang tidak berani untuk mengkritik kita. Jika di dalam sebuah tim itu tidak ada yang berani saling mengkritik satu dengan yang lain. Semua angkat tangan, tiap kali ada berkata gini, kamu yang kasih masukan, gak wis, melok. Nanti nek ngambek nanti repot, nanti nek ngambek nanti aku ndak enak. Saudara, hati-hati saudara, hati-hati. Tim itu ndak sehat, tapi saudara yang ndak mau dikritik, kita yang ndak mau dikritik, saya yang ndak mau dikritik, itu juga tidak sehat. Saudara, itu kita sedang ada di jalan yang sangat salah. Nah apa bahaya dari kesombongan itu? Firman Tuhan bilang gini, bahwa kesombongan itu akan menghambat pertolongan Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang Tuhan itu akan mengangkat orang yang rendah hati. Tuhan tuh menolong orang yang rendah hati. Dengan kata lain gini, kesombongan dan membuat kita itu tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Selama kita pegang itu yang kita anggap itu baik, yang kita anggap itu ego kita, selama kita mempertahankan diri ada di situ, maka selama itu juga Tuhan tidak bisa menolong kita. Bahaya apalagi kalau kita ini sombong saudara. Firman Tuhan, saya rindu kita akan buka di dalam Amsal 18 ayat 2. Amsal 18 ayat 2 firman Tuhan berkata begini, kesombongan mendahului, tinggi hati mendahului kehancuran. Amsal 18 ayat 2. Amsal 18. Oh, saya kayaknya salah baca nih. Salah tulis ya. Kesombongan mendahului kehancuran. Ada di mana itu ya? Saya yang salah mencatat saudara. Maaf. Amsal 16 ayat 18. Firman Tuhan berkata, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ketika kita tinggi hati, ketika kita sombong, sebenarnya itu kita sedang ada di jalan yang nanti tujuannya akan ke sana dan tidak bisa tidak. Baik itu ada di dalam hubungan kita dengan pasangan kita, baik itu ada di hubungan kita dengan anak-anak kita. Waktu kita ini jadi orang yang sombong, orang yang tidak mau ngakui kita salah, kita mau yang pokoknya harus saya. Maka lihat, yang ada di depan kita adalah kehancuran. Ini kesombongan ini sebuah bahaya karena tidak bisa dilihat saudara. Maksudnya orang tuh tidak bisa langsung berkata, oh sombong nggak sombong atau gimana. Tapi bagaimana seseorang itu menyatakan dirinya, itu saudara bisa lihat bahwa yang jadi fokusnya itu apa. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang sebenarnya dia ini cukup dipakai Tuhan hari itu. Dia menjangkau banyak orang-orang desa. Dia punya pos-pos pelayanan di desa dan dia dipercayakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di desa. Setiap kali kita tanya gitu ya, gimana sih kamu pelayanan di desa, lalu gimana sih kamu ngelayani orang-orang itu, saudara? Ini yang dia jawab. Saya pergi ke desa itu, meskipun hari itu saya sedang dalam keadaan sakit. Dan orang-orang itu datang mencari saya, mereka minta didoakan oleh saya.
Dan mereka mengalami kesembuhan. Sehingga mereka datang ke persekutuan saya dan saya berusaha menggembalakan mereka. Saudara bisa lihat enggak? Bahwa ini adalah, saudara, ini pelayanan tapi dibungkus, itu tapi cuman bungkusnya itu menurut saya. Isinya cuman saya. Sampai Tuhan tuh nggak kelihatan gitu. Kayak Tuhan tuh di mana gitu. Ini kita nggak ngomongin soal kamu. Kita tuh nanya gimana Tuhan bisa pakai hidupmu. Kita nggak peduli kamu sakit atau nggak sakit, kamu pergi berapa jauh. Ngomong aja apa yang Tuhan lakukan padamu. Tepat seperti apa yang disuruh Raja Babel itu kepada Hizkia. Kita nggak nanyain kamu punya apa Hizkia. Kita nggak nanya pengorbananmu sebesar apa. Tapi yang kita tanya itu Tuhan tuh kok bisa gitu sama kamu tuh kenapa dan gimana caranya. Karena kita rindu mengalami hal yang sama. Nah seringkali kita ini kalau kita ini sudah punya sombong, sulit buat kita untuk kita tuh melihat yang seharusnya. Kita tuh bisa tiba-tiba terjebak ada di dalam situ. Saya. Kalau bukan karena saya, waduh, apalagi kalau ada kata-kata itu sudah ngeri banget ya. Pelayanan berkata begini, kalau bukan karena saya, adik saya suka bilang gini, kita perlu jadi orang yang tahu diri. Tuhan itu rindu kepada gereja yang tahu diri. Tahu siapa dia, tahu mengakui Tuhannya. Kalau kita ada, bukan karena kita berjasa kok. Kalau kita bisa datang ini, bukan karena usaha kita besar. Bukan karena persembahan kita besar. Bukan karena pengorbanan kita besar. Tapi karena berkatnya besar. Pengorbanannya besar. Penyertaannya besar. Kasihnya besar. Bukan karena saya, bukan karena kita, bukan karena siapapun itu. Amin saudara. Tuhan mempercayakan kepada kami berdua, untuk kami berdua ini pergi pelayanan ke Pati. Sehingga sekarang ini kalau Pak Lukas nggak ada berarti Pak Lukas lagi ke Pati, atau kalau saya nggak ada kami lagi ke Pati gitu saudara. Pelayanan di Pati. Dan Tuhan itu banyak bicara bahwa justru Tuhan itu sedang mau membangun gereja yang baru. Yang didasarkan atas kehancuran. Loh, saudara malah gitu loh Tuhan sering ngomong. Tuhan tuh mau membangun sebuah bangunan yang baru. Yang di atasnya itu adalah kehancuran. Kehancuran apa? Kehancuran hati demi kehancuran hati. Justru di atasnya Tuhan itu mau membangun. Bukan atas orang-orang yang talented. Bukan atas orang-orang yang jago. Bukan atas orang-orang yang ahli. Tapi justru ketika ada orang-orang yang berkata, Tuhan aku gak bisa loh kalau enggak Tuhan. Tuhan aku gak sanggup loh kalau bukan Tuhan. Justru ketika itu, maka bangunan yang Tuhan impikan itu akan dibangun. Ketika saudara berkata di dalam bisnis saudara, Tuhan aku ini terbatas banget loh Tuhan. Aku ini pengen jadi berkat lebih. Bu Gembala ngajakin kita, ayo kita jadi berkat buat NTT. Karena NTT lagi hancur, karena mereka tempat-tempat persekutuan yang banyak yang hancur, rata tanah saudara. Banyak dari mereka hari ini tidak punya baju sama sekali karena bajunya kentir. Yang melekat saja itu yang ada. Masih mending mereka punya baju yang melekat karena banyak dari mereka anggota keluarganya kentir dan ditemukan dalam keadaan meninggal. Tetapi ketika Bu Gembala berkata, aku mau, ayo kita jadi berkat di sana. Tuhan aku pengen jadi berkat loh Tuhan, tapi yang aku punya terbatas. Lalu kita berkata, tapi Tuhan aku jalan dengan Tuhan yang tidak terbatas. Nah ini orang yang rendah hati. Dia tahu dia punyanya seberapa dan dia tahu dia jalan dengan siapa. Bukan begini, aku akan, ya saudara, aku akan lakukan ini, lakukan itu. Tapi tidak pakai perencanaan yang dari Tuhan, tidak pakai tanya Tuhan. Saya ingin undang pemain musik. Hal yang ketiga, bahaya dari kesombongan. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Saya undang para pemain musik. Yakobus 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu.
Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Kepada orang yang rendah hati Tuhan itu give grace continuously. Artinya dia memberikan anugerah yang terus menerus. Anugerah demi anugerah demi anugerah buat orang yang rendah hati. Tetapi Tuhan itu menentang orang yang congkak. Dengan kata lain gini saudara. Saudara bisa bayangin ini ada, kalau di rumah kami ini punya tong sampah gitu saudara ya. Ini tong sampah yang di kamar, ini tong sampah yang besar yang sudah lebih jelek lagi isinya saudara ya. Segala sesuatu yang benar-benar kita nggak kepake tuh, kita akan langsung masukin di sampah besar. Tapi yang mungkin yang di kamar yang mungkin setengah-setengah gitu ya saudara ya. Setengah-setengah tuh maksudnya bukan yang mau dipakai lagi. Tapi yang ya mungkin tisu-tisu itu mungkin masuknya di situ. Tapi yang lebih busuk lagi masuknya di tong sampah besar. Nah yang di tong sampah besar itu sudah pokoknya jangan sampai ada yang melihat, jangan sampai ada yang apa. Semua langsung ditetel, dimasukin dan langsung tanpa dilihat masuk ke dalam sana. Yang di bagian kamar tuh kadang-kadang saudara ya. Tong sampahnya masih ada plastiknya kan, tong sampahnya doang diketok, plastiknya dikembaliin saudara. Tapi yang di luar jangankan ini, sampai pokoknya jangan sampai dilihat udah langsung masuk ke sana. Nah firman Tuhan bilang gini, Allah menentang orang yang congkak, itu kayak kalau kita pilih tempat tinggi hati, kita menempatkan diri masuk di tong sampah besar itu loh saudara. Yang udah enggak tanpa dilihat lagi saudara, langsung dibuntel di situ dan langsung dibuang di tempat sampah, di pembakaran. Sebab dia menentang. Begitu kita ada di tempat tinggi hati, kita tuh kayak langsung bertentangan gitu sama Tuhan. Kita tuh jadi orang yang siap-siap untuk ditentang oleh Tuhan sendiri. Bukan Tuhan mau menentang kita loh. Bukan loh ya saudara ya, bukan Tuhan mau membuang kita. Tapi ketika kita memilih untuk kita tinggi hati, kita menempatkan diri ada di situ. Tapi firman Tuhan ayat selanjutnya berkata, tapi dia mengasihani, dia memberi anugerah demi anugerah kepada yang rendah hati. Kalau hari ini saudara perlu anugerah buat rumah tangga saudara. Saudara perlu anugerah buat bisnis saudara. Saudara perlu anugerah buat anak saudara. Taruh diri saudara ada di situ. Tuhan, kalau kemarin aku enggak mau dikritik, ampuni aku Tuhan. Kalau kemarin aku merasa aku yang harus paling penting, aku paling diutamakan, ampuni aku Tuhan. Kalau ternyata aku ini suka curi kemuliaan Tuhan, bilang aku. Sampai orang lain lupa bahwa itu Tuhan yang melakukannya buat aku. Karena aku curi kemuliaan itu, ampuni aku Tuhan. Taruh diri saudara ada di tempat yang rendah hati. Rendah hati itu tidak berarti begini, ada orang yang rendah hati itu tipis-tipis sama tinggi hati. Misalnya gini, kalau kita dipuji saudara ya, kalau kita dipuji, waduh aku diberkati loh ya, aku diberkati loh apa yang kamu lakukan, aku lihat kamu memperhatikan orang miskin, aku diberkati loh. Lalu kita berkatanya gini, oh enggak, enggak, enggak. Seperti kalau orang ada yang suka ngomong gini, mari silakan masuk di gubuk saya ini yang reot. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Kalau masuk di rumahnya orang, ini gubuk loh ya, ini reot, ini kandang pitik gitu saudara. Oh saya ini miskin, saya ini enggak punya. Itu bukan rendah hati loh saudara. Itu sombong loh. Saudara kalau sering ngomong gitu tuh saudara sombong. Kenapa? Tunggu nanti saudara punya sesuatu, saudara akan pandang benar-benar orang yang rumahnya kayak gitu tuh kandang pitik. Tapi orang yang rendah hati ketika dia dikasih 5 talenta, dia bilang, ya itu aku punya 5, dikasih 5, tak pakai buat kemuliaan Tuhan. Orang yang dikasih 1 ngomong apa? Aku enggak punya, kandang pitik ini. Aku ora iso apa-apa tenanan, pokoknya aku yo apa ora kanggo. Nah itu saudara, itu justru adalah tanda-tanda sebenarnya kita nggak ada di tempat yang benar. Hati kita nggak benar. Nah caranya gini saudara, kalau ada orang puji saudara bilang aja, duh puji Tuhan, saya senang kalau saya bisa memberkati kamu.
Saya percaya itu Tuhan yang mengasihi kamu. Kembalikan semua kredit, kembalikan semua kemuliaan itu kepada Tuhan aja. Oh saya harus gini. Oh iya, itu Tuhan ya, luar biasa ya Tuhan kita ya. Balikin lagi saudara. Oh itu, dia puji gitu ya. Saudara, oh iya itu. Balikin lagi saudara kepada Tuhan. Itu Tuhan ya. Luar biasa ya Tuhan mengasihi kita semua ya. Gitu saudara. Di dalam hubungan kita, yuk kita mulai dengan kerendahan hati. Tuhan, aku akan lakukan apapun asal itu menyenangkan Engkau. Lalu Tuhan bilang gini, ya kalau gitu ampuni. Asal itu menyenangkan Engkau Tuhan, aku akan melakukannya. Ya kalau gitu bayar. Asal itu menyenangkan Engkau Tuhan, aku akan melakukannya. Ya kalau gitu akui kalau kamu yang salah. Padahal aku gak salah. Tapi asal itu menyenangkan Engkau Tuhan, aku akan melakukannya. Semua asal itu menyenangkan Tuhan dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri saudara. Saya ingin menutup dengan membacakan sebuah firman Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Dia lihat hati kita. Ketika kita mau berkata, Tuhan ampuni saya, kalau kemarin mungkin saya sombong, tapi hari ini saya mau bertobat. Firman Tuhan bilang, dia memberikan kepada kita setimpal dengan tingkah langkah kita. Amin saudara. Ya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan hati kita sebelum kita mau ngomong kita cinta Tuhan Yesus. Tuhan, mulai hari ini aku mau yang terutama Tuhan, yang duduk di tahta itu Tuhan, bukan diriku sendiri, bukan aku, bukan kepemilikanku, bukan kepunyaanku, tapi Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, Engkau sendiri yang duduk di tahta itu, dan aku yang jadi hambanya. More of you and less of me. Engkau lebih dan aku ini berkurang. Supaya semua kemuliaan itu hanya aku berikan buat Tuhan Yesus saja. Amin, saudara. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini memuliakan
pagi hari ini, anugerahi setiap kami ini Tuhan, supaya kami bisa lihat diri kami sendiri. Seringkali kami ini tidak bisa lihat diri kami sendiri. Kami berpikir sesuatu yang sebenarnya kami tidak sama sekali tidak seperti itu. Bahkan di hadapan Tuhan kami itu jauh dari hal yang kami pikir itu adalah kami. Anugerahi kami supaya kami bisa melihat diri kami sendiri seperti Yeremia bilang, Engkau yang menguji batin kami dan biar kami ini juga bisa lihat diri kami. Dan kalau ada salah Tuhan, mungkin di dalam hubungan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami ini jadi orang yang sombong. Suka bilang saya, suka pikir bahwa memikirkan diri kami yang penting, memikirkan diri kami yang harus diutamakan. Sampai-sampai kami ini tidak bisa dikritik. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau berubah. Kami tidak mau ada di tempat di mana Tuhan itu menentang kami. Tapi kami mau ada di tempat di mana anugerah itu ada buat kami setiap hari. Ada buat kami setiap waktu. Di mana Tuhan itu kasih kami grace continuously. Kasih kami anugerah yang terus menerus. Yaitu di tempat di mana kami punya hati yang rendah hati. Siap taat, siap menyenangkan Tuhan. Siap berkata bahwa, hey, semuanya itu hanya karena Tuhan aja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biar Engkau yang mengurapi setiap kami sepanjang minggu ini. Firman ini bicara buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan pagi ini, haleluya, puji Tuhan saudara. Ya hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan, orang yang rendah hati akan mendapatkan pertolongan di masa-masa yang sulit. Tapi firman Tuhan kita tadi dengar bahwa orang congkak itu yang dikatakan pendahului kehancuran saudara. Ya saudara, sebentar nanti kita akan melihat sebuah klip tayangan tentang saudara kita yang mengalami musibah saudara di NTT. Beberapa hari ini kami begitu kaget, kami mendengar kabar bahwa dalam sekejap saudara-saudara kita yang ada di NTT ini mereka mengalami musibah yang begitu luar biasa saudara ya. Sampai rumah mereka hancur rata tanah saudara. Bahkan ada yang di sebuah pulau, di Pulau Pantar, itu adalah pulau yang kita pernah pelayanan di sana, di sebuah desa, Padang Iwang, saudara. Kemarin pendetanya menghubungi Bu Gembala, ya. Beberapa orang juga menghubungi kita, saudara, ya. Mereka katakan, Pak, ini bukan cuma sekedar rumah yang hancur, tapi rumah Tuhan, gereja Tuhan hanyut semuanya, keluarganya hanyut. Karena pulau itu penduduknya ini ada di sekeliling pantai, saudara, ya. Tengah-tengahnya itu bukit batu. Dan itu badai datang air dari atas saudara, dari atas gunung mengalir, semuanya hanyut. Jadi saudara ngerti ya, betapa mengerikan, betapa kesedihan yang mereka alami. Ya, hari ini kita masih bisa dalam perlindungan Tuhan, puji Tuhan. Kita masih punya rumah, kita masih bisa tidur enak, kita bahkan masih bisa ketemu keluarga kita, anak istri, ya. Orang tua kita masih bisa menikmati kehidupan, bahkan kita pagi ini kita masih bisa ibadah saudara. Bukankah itu karena berkat Tuhan? Amin saudara. Tapi jangan lupa, ayo kita membantu, kita menolong mereka saudara. Kita yang punya lebih, kita yang diberkati lebih. Sebab seperti yang dikatakan sebelum awal ibadah, visi dari gereja Tuhan berikan bahwa gereja ini akan menjadi lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf berbicara tentang sebuah tempat di mana Tuhan titipkan harta kekayaan bangsa-bangsa kepada lumbung. Dan siapakah lumbung Yusuf? Saudara dan saya. Adalah kita orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan lebih, dan jangan lupa bahwa itu berkat akan tersalur kemanapun. Ini waktunya kita menabur. Amin saudara. Ini waktunya kita memberkati bangsa-bangsa. Ini waktunya kita membangun kerajaan Allah. Memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki.
Nanti saudara bisa catat rekening ya yang disampaikan, atau saudara kalau nggak bawa, belum siap hari ini, minggu depan saudara bisa bawa amplop, isi, saudara berdoa, saudara isi dengan uang keuangan yang saudara siapkan minggu depan dibawa. Ya, saudara bisa tulis nanti untuk saudara saya yang di NTT. God bless you, gitu ya. Ya, saudara, kemarin kita sudah juga menerima donasi ada sekitar 100 juta ya Bu, ya betul ya, lebih ya, belum ya, ya ada beberapa sudah disalurkan saudara, ya. Ini Pak Ade dan Pak Agus nggak ada di tempat kita, nggak ada di sini, mereka sedang ada di NTT saudara, mereka berangkat ke sana, mereka melihat betapa kerusakan luar biasa dan sampai hari ini lampu mati, listrik mati, padam, perekonomian lumpuh saudara ya. Banyak orang menangis, banyak orang nggak punya baju dari dikatakan, bahkan banyak yang nggak bisa makan saudara ya. Rumah misi kita yang ada di sana juga mengalami sedikit musibah, kerusakan karena kena badai juga saudara ya. Karena itu mari sama-sama kita menjadi berkat. Kita akan lihat tayangan video yang ditampilkan dari multimedia. Never been a moment you were forgotten. You are not open. You are stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. Ini rumah Dirga yang hancur. Ini rumah Dirga dan itu rumah sementaranya. Kandang ayam punya Pinky. Hancur sampai belakang. Kediaman rumah Bapak Denny yang longsor. Hanya beberapa meter saja dari rumah. Yes, ini rumahnya Alwin. Ini perkebunan brokoli punyanya Ibu Mini. I hear you whisper you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. Ya, saudara menerima amplop misi pagi hari ini, nanti semua uang dari misi ini juga akan disalurkan kepada mereka segera. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan dan kita berdoa juga untuk persembahan kita pagi hari ini. Mari kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu yang kami terima. Segala keuangan yang kami terima semuanya daripada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang telah memberkati segala usaha kami. Engkau yang telah memberkati bisnis kami. Engkau telah memberkati semua pekerjaan kami. Melalui tangan kami lah Tuhan.
Lalu hidup kamilah Tuhan, kami adalah orang-orang yang menjadi lumbung Yusuf, penyalur berkat-Mu Tuhan. Dan Tuhan beri kesanggupan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka ini menerima berkat yang lebih besar. Sebab mereka adalah pengelola-pengelola, mereka adalah bendara-bendara kerajaan surga yang siap menyalurkan. Dan semua benih persembahan kami ini Tuhan, kami mau tabur untuk rumah Tuhan, untuk membangun kerajaan Allah, bahkan sampai dimanapun Tuhan. Berkati Tuhan benih persembahan kami, sebab kami menabur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara kami yang ada di NTT Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan kepada mereka Tuhan. Tuhan berikan sukacita-Mu Tuhan, sekalipun dalam masa badai, masalah yang begitu berat yang mereka hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tangan-Mu akan menolong mereka. Dan Roh Kudus memberi mereka terus kekuatan supaya iman mereka tidak goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Rapasyana raparalapashi. Korapasyana raparapara. Korapasyana raparapara. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau yang menyelidiki setiap hati dan batin kami Tuhan. Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami. Engkau yang membentuk kehidupan kami. Terus Tuhan proses dalam setiap kehidupan kami. Sampai hidup kami ini memancarkan kemuliaan-Mu. Sampai wajah-Mu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, urapi Tuhan gereja-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya kami menerima urapan dan berkat yang sama. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita. Pulanglah dengan hati yang baru, hati yang lemah lembut, roh yang taat, yang mengasihi Tuhan. Kekuatan menerima berkat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, didapati setiap kita setia. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Ku punya Allah, pencipta langit bumi, pasti sanggup untuk menolongku. Ku punya Tuhan, penuh belas kasihan, pasti